Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga Bu Ani selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kami hormati. Nah, perkenankan kami di sini dari kelompok 12 untuk mempresentasikan materi tentang manfaat SDM dalam bisnis global dan UMKM. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Raihan Dika dengan NIM akhir 650. Perkenalkan, nama saya Aulia Fazilatunisa dengan NIM akhir 656. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanur Ramadan dengan 3 nomor NIM terakhir 759. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ryan dengan NIM akhir 667. Perkenalkan, nama saya Robu dengan NIM akhir 706. Seperti yang disebutkan sebelumnya tentang bisnis global dan UMKM. Di sini saya akan memaparkan pengertian singkat dari bisnis global dan UMKM. Dari bisnis global merupakan kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi lintas negara, baik dalam bentuk perdagangan barang, jasa, investasi, maupun kerjasama ekonomi antar negara. Biasanya untuk bisnis global ini pangsa pasarnya sudah mencakup sangat luas karena sudah meliputi beberapa negara. Sebaliknya, UMKM merupakan jenis usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dengan skala modal dan pendapatan tertentu. Di Indonesia, pengelompokan UMKM sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membagi usaha berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. Jadi hubungannya, dalam konteks manajemen sumber daya manusia, pembahasan tentang bisnis kecil menjadi sangat penting karena sebagian besar unit usaha di berbagai negara, khususnya di negara kita, didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Meskipun berskala kecil, bisnis-bisnis tersebut berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pengelolaan sumber daya manusia pada bisnis kecil yang berbeda, kondisi tersebut membuat bisnis kecil menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal waktu, modal, tenaga, dan pengalaman manajerial. Oleh karena itu, buku acuan kami dari Gary Dessler dalam bukunya Human Resource Management menjelaskan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bisnis kecil, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti keterbatasan dana, kurangnya struktur organisasi, dan lain-lain. Nah, seperti yang sebelumnya saya sebutkan tadi bahwa bisnis kecil menghadapi tantangan berbeda dibandingkan perusahaan besar, terutama dalam hal manajemen sumber daya manusia. Terdapat keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang sering membuat pemilik bisnis kecil harus memegang banyak peran sekaligus, mulai dari menjadi pemilik, menjadi manajer, hingga ke bagian keuangan dan SDM. Dessler dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat tantangan-tantangan utama dalam bisnis kecil. Yang pertama, kurangnya spesialisasi sumber daya manusia. Nah, di perusahaan besar biasanya terdapat divisi human resource yang khusus menangani rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi. Namun di bisnis kecil, pemilik sering menangani semuanya sendiri. Akibatnya, proses rekrutmen tidak bisa bersifat sistematis dan keputusan personal bisa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kita ambil contoh, mungkin terdapat pemilik toko-toko yang merekrut karyawannya berdasarkan keakraban, bukan kemampuan, yang akhirnya menurunkan produktivitas bisnis tersebut. Lalu, tantangan utama yang kedua adalah keterbatasan dana dan sumber daya. Nah, bisnis kecil juga sering menghadapi kekurangan modal untuk memberikan gaji kompetitif, tunjangan, atau bahkan pelatihan. Hal ini membuat mereka sulit dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Contoh, mungkin terdapat usaha kecil sering kehilangan karyawannya yang berpengalaman karena pindah ke perusahaan atau usaha lain yang memiliki dan menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada usaha sebelumnya. Lalu,
Tantangan berikutnya adalah kurangnya struktur dan prosedur formal. Banyak bisnis kecil yang beroperasi dengan sistem yang tidak tertulis, tanpa job description, tanpa sistem penilaian kinerja, atau SOP yang jelas. Ya, mengakibatkan komunikasi antar karyawan bisa kacau, bahkan perannya tumpang tindih. Mungkin kita bisa ambil contoh untuk usaha percetakan kecil. Biasanya satu karyawan bisa merangkap tugas sebagai desainer, sebagai kasir, bahkan sebagai kurir pengantar, sehingga efisiensi kerja bisa menurun. Lalu tantangan berikutnya adalah kesulitan dalam kepemimpinan dan delegasi. Nah, pemilik bisnis, terutama bisnis kecil, sering enggan mendelegasikan tugas karena takut kehilangan kendali. Padahal ini justru membatasi pertumbuhan usaha. Tantangannya adalah pemilik bisnis harus belajar mempercayai karyawan dan membangun sistem kerja yang bisa berjalan tanpa bergantung penuh pada pemilik. Kita ambil contoh, biasanya pemilik bengkel, biasanya mereka ingin semua keputusan lewat dirinya. Akhirnya memperlambat pelayanan dan membuat pelanggan menunggu lama. Lalu tantangan berikutnya adalah tantangan hukum dan kepatuhan. Banyak pemilik bisnis tidak memiliki pemahaman tentang aturan ketenaga kerjaan seperti upah minimum, jam kerja, atau keselamatan kerja. Dan hal tersebut bisa memicu pelanggaran hukum tanpa disadari. Kita ambil contoh, terdapat pemilik toko yang tidak membayar lembur terhadap karyawannya karena tidak tahu bahwa kewajiban hukumnya menurut peraturan ketenaga kerjaan. Nah, dari 5 tantangan yang saya sebutkan di atas, intinya bisnis kecil tidak kalah penting dari perusahaan besar. Mereka justru butuh pendekatan manajemen SDM yang lebih praktis, fleksibel, dan hemat biaya. Lalu juga tantangan utamanya bukan hanya soal modal, tapi juga pengetahuan manajerial, perencanaan SDM, dan sistem kerja yang belum formal. Lalu terdapat solusi bahwa pengembangan kebijakan SDM harus bersifat sederhana tapi efektif, seperti perekrutan berbasis kompetensi, pelatihan secara informal, dan pembagian peran yang jelas. Mungkin cukup dari saya, bisa dilanjutkan rekan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memanfaatkan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya SDM usaha kecil. Di dalam era digital, usaha kecil tidak lagi harus tertinggal dibanding perusahaan besar dalam hal pengolahan SDM. Pemanfaatan internet dan layanan daring pemerintah memberikan peluang untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Small Business Administration misalnya menyediakan berbagai sumber daya daring mengenai rekrutmen dan pengolahan karyawan yang relevan untuk usaha kecil. Next. Yang pertama ada mematuhi hukum pekerjaan. Kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan adalah tantangan utama bagi pengusaha kecil di Indonesia. Undang-undang seperti UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan PP tentang upah minimum mengatur kewajiban berbeda berdasarkan jumlah karyawan dan sektor usaha. Situs resmi Kemenaker RI menyediakan panduan daring mengenai kewajiban hukum termasuk pembayaran upah lembur, pelaporan cedera kerja, serta perlindungan hak-hak karyawan dari diskriminasi atau pelecehan. Yang kedua ada perencanaan dan perekrutan. Teknologi mempermudah perencanaan tenaga kerja dan rekrutmen di Indonesia, misalnya situs karir.com, Jobstreet, dan Joblinks memungkinkan pengusaha menyusun deskripsi pekerjaan, mempublikasikan lowongan, melacak pelamar, serta mengunggah iklan ke media sosial. Meskipun media sosial efektif untuk menjaring kandidat, pengusaha harus tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan risiko diskriminasi berdasarkan latar belakang.
Next, ada seleksi dan evaluasi. Perusahaan kecil kini dapat memanfaatkan tes daring seperti tes IQ atau psikotes online lokal untuk menilai kemampuan kandidat. Alat seperti Predictive Index versi lokal membantu menilai sifat karakter dan kecocokan kepribadian pelamar. Strategi tambahan yang relevan ini bagi usaha kecil antara lain rekrutmen berbasis industri atau wilayah, tes kemampuan daring untuk keterampilan spesifik, rekomendasi melalui jaringan sosial seperti LinkedIn, WhatsApp Group, dan wawancara video daring menggunakan platform lokal atau Zoom. Selanjutnya ada pelatihan pekerjaan. Pelatihan karyawan penting untuk meningkatkan keterampilan SDM. Usaha kecil dapat memanfaatkan platform daring lokal seperti Skill Academy, Pintaria, Ruang Guru, atau pelatihan yang disediakan oleh Kemenko UKM. Pelatihan daring memungkinkan karyawan belajar kapan saja tanpa meninggalkan pekerjaan, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil. Selanjutnya ada vendor swasta. Vendor swasta lokal seperti Sliker, Talenta, dan Jujunomic menyediakan layanan pengajian, absensi, dan manajemen SDM berbasis daring. Sistem ini memudahkan usaha kecil melalui pembayaran gaji otomatis, mengatur tunjangan, dan memantau kehadiran karyawan secara real-time tanpa memerlukan staf HR khusus. Selanjutnya ada penilaian dan kompensasi. Platform digital seperti Sliker Performance dan Talenta memfasilitasi dan pemantauan pencapaian karyawan, pemberian umpan balik, serta evaluasi kinerja secara sistematis. Situs seperti kerja.com membantu menentukan struktur lokal benchmarking dengan perusahaan lain, sementara vendor HR dari daring memudahkan administrasi tunjangan karyawan, termasuk pendaftaran BPJS serta BPJS ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun kecelakaan kerja di usaha kecil itu relatif kecil atau rendah, totalnya tetap signifikan. Pengusaha harus menerapkan sistem keselamatan kerja yang memadai. BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker menyediakan konsultasi keselamatan kerja, pelatihan K3, serta program sertifikasi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar nasional. Pemanfaatan internet, layanan daring pemerintah, dan vendor swasta lokal memungkinkan usaha kecil di Indonesia untuk mengelola SDM secara lebih efektif dan profesional. Kepatuhan hukum, seleksi serta pelatihan, dan juga keselamatan kerja dapat dilakukan dengan sumber daya terbatas, sehingga meningkatkan daya saing usaha kecil di pasar tenaga kerja modern. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai mengangkat ukuran kecil dengan familiaritas, fleksibilitas, keadilan, dan informalitas. Nah, bisnis kecil itu dapat memanfaatkan ukuran kecil mereka untuk membangun kedekatan dan keakraban atau familiaritas dengan karyawan. Nah, familiaritas ini memungkinkan pemilik usaha itu memahami kebutuhan, kekuatan, serta situasi pribadi atau keluarga karyawannya. Kondisi ini itu juga mendorong terciptanya kebijakan manajemen yang lebih fleksibel dan informal yang sesuai dengan karakter bisnis berskala kecil. Nah, pada materi yang selanjutnya itu tentang prosedur seleksi karyawan informal yang sederhana. Nah, bisnis kecil itu umumnya menggunakan prosedur seleksi yang sederhana dan tidak terlalu bergantung pada teknologi yang tinggi. Misalnya, pada tes sampel kerja, di mana kandidat itu diminta untuk menunjukkan langsung bagaimana ia itu akan melaksanakan tugas pekerjaannya. Proses ini bersifat praktis dan informal sehingga lebih efisien bagi bisnis kecil dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, proses wawancara yang dipersingkat. Itu ada 3. Yang pertama,
menyiapkan wawancara dengan fokus pada 4 faktor utama. Yang pertama itu ada pengetahuan dan pengalaman. Jadi sejauh mana kandidat itu memahami pekerjaan yang dilamar. Terus selanjutnya itu ada motivasi, yaitu alasan kandidat tuh ingin bekerja dan kesesuaian aspirasinya. Yang ketiga, kapasitas intelektual, yaitu kemampuan berpikirnya dan memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat itu ada kepribadian, yaitu stabilitas emosinya, ketegasannya, dan kemampuan interpersonal dari kandidat tersebut. Nah, yang kedua itu setelah kita tadi mengetahui dari 4 faktor, pengetahuan dan pengalaman, motivasi, kapasitas intelektual, dan kepribadian, berikutnya itu kita menanyakan kombinasi beberapa pertanyaan situasional dan ditambah dengan pertanyaan terbuka untuk menggali kecocokan kandidat untuk pekerjaan tersebut. Nah, yang contohnya pada faktor pengetahuan dan pengalaman ya. Misal kita tuh menggali dengan pertanyaan situasional seperti bagaimana Anda itu akan mengorganisasi upaya penjualan tersebut, atau bisa juga bagaimanakah Anda itu akan mendesain situs seperti itu gitu. Nah, pada faktor yang kedua yaitu faktor motivasi, yaitu menggali area-area seperti yang disukai dan tidak disukai orang tersebut untuk setiap hal yang harus dilakukan, apakah dia itu apakah yang ia sukai atau tidak sukai darinya gitu. Terus juga bisa aspirasi, yaitu termasuk validitas setiap sasaran berdasarkan pada alasan orang tersebut tentang mengapa memilihnya, dan juga tingkat energi yang mungkin dengan menanyakan apa yang akan ia lakukan gitu. Nah, pada faktor yang ketiga yaitu faktor intelektual, yaitu mengajukan pertanyaan yang menilai seperti kompleksitas tugas yang harus dilakukan orang tersebut, nilai di sekolah, hasil tes, itu termasuk tes bakat skolastik dan sebagainya. Dan bagaimana orang tersebut itu mengorganisasi pikirannya dan berkomunikasi. Dan faktor yang terakhir itu ada faktor kepribadian, yaitu menggali dengan mencari perilaku yang merugikan diri sendiri, ya, seperti keagresifan, kegelisahan kompulsif, dan sebagainya. Dan dengan menjelajahi hubungan interpersonal orang tersebut di masa lalu. Jadi ajukan pertanyaan mengenai interaksi masa lalu orang tersebut, seperti bekerja dalam kelompok di sekolah, bekerja dengan kelompok persaudaraan, pemimpin tim kerja pada pekerjaan terakhir, dan lain sebagainya. Juga kita tuh berusaha untuk menilai perilaku orang tersebut dalam wawancara itu sendiri, apakah kandidat tersebut tuh menarik, pemalu, atau ramah. Nah, yang ketiga itu ada mengorganisasi wawancara, yaitu menyusun rencana dan menggunakan sebuah rencana itu untuk memandu wawancara tersebut. Nah, menurut ahli wawancara John Drake, area-area yang signifikan itu untuk disinggung meliputi yang pertama, pengalaman perguruan tinggi, pengalaman kerja musim panas, paruh waktu, pengalaman kerja purna waktu atau 1/1, sasaran dan ambisi, reaksi terhadap pekerjaan yang diwawancarakan itu, terus juga penilaian diri oleh kandidat mengenai kekuatan dan kelemahannya, terus juga pengalaman militer, dan yang terakhir itu ada aktivitas di luar saat ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai fleksibilitas dalam pelatihan. Jadi, perusahaan kecil itu cenderung menggunakan metode pelatihan informal karena lebih murah dan sesuai dengan skala usaha mereka. Nah, beberapa bentuk pelatihan informal yang disarankan oleh ahli Stephen Covey itu yang pertama menawarkan bantuan biaya untuk kursus atau kelas khusus. Yang kedua itu mengidentifikasi peluang pelatihan daring. Yang ketiga menyediakan bahan pembelajaran seperti tape atau DVD. Terus juga mendorong pembagian praktik terbaik antar rekan kerja, mengirim karyawan ke seminar atau pertemuan profesional, dan yang terakhir itu menciptakan budaya belajar di mana setiap orang itu saling mengajarkan hal yang baru gitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam fleksibilitas dalam tunjangan dan imbalan. Jadi hasil survei itu menunjukkan bahwa perusahaan kecil itu lebih unggul dalam
fleksibilitas tunjangan meskipun tidak se-ekstensif perusahaan besar. Pemilik bisnis kecil lebih mudah untuk menyesuaikan tunjangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadi karyawan. Misalnya, memberikan waktu bebas, mengatur jadwal kerja yang fleksibel, atau menyesuaikan bonus berdasarkan situasi pribadi karyawan tersebut. Nah, masuk ke dalam kultur fleksibilitas. Nah, pemilik bisnis kecil itu biasanya memiliki hubungan dekat dengan karyawan dan memahami keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Budaya ini itu mendorong fleksibilitas dalam jadwal dan tanggung jawab. Contoh tunjangan yang dapat diberikan itu yang pertama, waktu bebas ekstra. Contohnya seperti libur Jumat siang. Terus yang kedua itu minggu kerja yang dipadatkan untuk efisiensi, bonus saat masa-masa penting. Contoh kayak seperti karyawan itu memiliki bayi. Terus yang keempat itu ada penyesuaian jadwal kerja bagi karyawan yang memiliki masalah pribadi. Yang kelima itu sensitivitas terhadap kekuatan dan kelemahan karyawan agar mereka itu bisa mengembangkan diri di bidang yang sesuai. Dan yang selanjutnya ada memberikan makan gratis serta berkala untuk membangun kebersamaan, melibatkan karyawan dalam keputusan besar perusahaan agar mereka merasa memiliki, memberikan pelatihan dan sumber daya agar karyawan itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan terakhir itu mengakui kontribusi secara konsisten agar karyawan itu merasa dihargai. Nah, yang selanjutnya itu ada tunjangan pensiun sederhana. Jadi akses tunjangan pensiun itu lebih umum di perusahaan besar, sekitar kurang lebih 75% dibandingkan perusahaan kecil yang hanya kurang lebih sebesar 35%. Untuk membantu usaha kecil, Pension Protection Act 2006 itu memperkenalkan rencana pensiun sederhananya seperti Simple IRA atau Savings Incentive Match Plan for Employees. Simple IRA itu ditujukan bagi bisnis kecil dengan kurang dari 100 karyawan. Dalam program ini, pemberi kerja dan karyawan sama-sama memberikan kontribusi pada rekening pensiun atau IRA karyawan. Nah, program ini itu mudah dijalankan, biaya administrasinya rendah, dan kontribusi pemberi kerja sekitar 3% dari gaji itu dapat dikurangkan sebelum pajak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya tadi dalam presentasi pada kali ini. Izin melanjutkan, tadi teman saya sudah membahas di nomor 4 yaitu tunjangan pensiun sederhana. Saya akan melanjutkan pada poin nomor 5 yaitu keadilan dan bisnis keluarga. Jadi dalam konteks bisnis kecil, terutama bisnis keluarga, keadilan menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hubungan antar anggota keluarga seringkali membawa tantangan tersendiri karena adanya kedekatan emosional dan ikatan pribadi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kedekatan ini justru bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, maupun kompensasi. Keadilan dalam bisnis keluarga bukan hanya tentang gaji atau pembagian keuntungan, tetapi juga tentang kesempatan yang seimbang bagi semua anggota untuk berkontribusi dan berkembang. Ketika keputusan bisnis diambil secara objektif dengan mempertimbangkan kemampuan dan kinerja, bukan hubungan darah, maka suasana kerja akan lebih profesional dan harmonis. Sebaliknya, jika keputusan diwarnai favoritisme, konflik internal bisa muncul dan menghambat produktivitas. Oleh karena itu, pemilik bisnis keluarga perlu menerapkan prinsip meritokrasi, yaitu menilai seseorang berdasarkan prestasi dan kontribusinya,
agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin menggunakan organisasi pemberi kerja profesional. Di sini yang pertama ada poin bagaimana cara kerja PEO. Jadi, organisasi pemberi kerja profesional atau Professional Employer Organization atau yang disingkat PEO adalah lembaga yang menyediakan layanan pengelolaan sumber daya manusia bagi perusahaan, terutama bagi bisnis kecil dan menengah yang belum memiliki divisi SDM yang kuat. Dalam praktiknya, PO bekerja melalui sistem co-employment, yaitu hubungan kerjasama di mana karyawan secara administratif berada di bawah tanggung jawab PO. Tetapi secara operasional tetap bekerja di perusahaan klien. Melalui sistem ini, PO menangani berbagai tugas administratif yang kompleks, seperti penggajian, pembayaran pajak tenaga kerja, administrasi tunjangan, asuransi, serta kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Dengan begitu, pemilik bisnis dapat lebih fokus pada aktivitas inti seperti inovasi produk, pemasaran, dan strategi bisnis. Selain itu, PO juga sering menyediakan layanan konsultasi SDM, pelatihan, hingga pengelolaan risiko yang membantu meningkatkan profesionalitas dan efisiensi perusahaan. PO bekerja layaknya mitra strategis, bukan sekedar hanya penyedia jasa. Mereka juga membantu menata sistem kerja agar sesuai dengan regulasi dan standar ketenagakerjaan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi karyawan. Pendekatan ini menjadi solusi ideal bagi bisnis kecil yang ingin berkembang tanpa harus menanggung beban operasional yang berat di bidang HR. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua. Di sini mengapa menggunakan PO. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa perusahaan kecil dan wirausahaan memilih menggunakan layanan PO. Salah satu alasan utamanya adalah efisiensi biaya dan waktu. Mengelola administrasi SDM secara mandiri membutuhkan tenaga ahli, sistem yang terstruktur, dan biaya yang tidak sedikit. Melalui PO, semua kebutuhan tersebut dapat diatasi dengan biaya lebih hemat karena mereka sudah memiliki sistem dan tenaga profesional yang siap digunakan. Selain itu, PO juga membuka akses bagi bisnis kecil untuk mendapatkan fasilitas yang biasanya hanya dimiliki oleh perusahaan besar, seperti asuransi kesehatan, program pensiun, pelatihan profesional, hingga kompensasi tambahan yang menarik. Dengan begitu, perusahaan kecil dapat bersaing dalam menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Dari sisi legalitas, PO juga membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan. Mereka memahami berbagai perubahan regulasi pemerintah, sehingga risiko pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Dengan bantuan PO, pemilik usaha juga dapat bekerja dengan rasa aman karena setiap prosedur SDM dijalankan sesuai aturan. Secara keseluruhan, penggunaan PO tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata karyawan dan mitra bisnis. Selanjutnya yang terakhir, poin nomor 3, yaitu peringatan. Walaupun menawarkan banyak keuntungan, kerjasama dengan PO juga memiliki hal-hal yang perlu diwaspadai. Salah satu resikonya adalah berkurangnya kontrol langsung terhadap beberapa aspek manajemen karyawan. Karena sebagian tanggung jawab berpindah ke pihak PO. Oleh karena itu, penting bagi pemilik bisnis untuk memilih PO yang benar-benar profesional, memiliki reputasi baik, dan transparan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, semua kesepakatan harus dituangkan secara jelas dalam kontrak kerjasama yang mencakup pembagian tanggung jawab, biaya layanan, hak dan kewajiban kedua belah pihak,
serta mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi perbedaan pendapat. Transparansi menjadi kunci utama agar hubungan kemitraan berjalan dengan sehat dan saling menguntungkan. Pemilik usaha juga sebaiknya tetap terlibat dalam pengawasan kebijakan SDM dan memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan tetap dijaga. Dengan langkah yang hati-hati, penggunaan PIO dapat menjadi strategi cerdas untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi, dan daya saing bisnis kecil dalam jangka panjang. Mungkin sekian materi yang akan saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian terakhir, yaitu pentingnya sistem dan prosedur SDM dalam bisnis kecil. Oke, kita masuk saja ke materinya. Di era sekarang, hampir semua organisasi termasuk bisnis kecil perlu mengelola sumber daya manusia secara teratur dan efisien. Sistem SDM bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang bagaimana perusahaan menyimpan data, menghitung gaji, dan menilai kinerja karyawan secara terstruktur. Dulu, semua dilakukan secara manual dengan menggunakan buku catatan. Tapi kini banyak bisnis kecil mulai beralih dengan sistem digital karena lebih cepat dan meminimalisir kesalahan. Misalnya, UMKM kuliner yang dulu mencatat kehadiran karyawan di buku tulis, kini sudah bisa pakai aplikasi seperti Talenta untuk absensi dan penggajian otomatis. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang komponen dasar sistem SDM manual. Jadi sebelum teknologi berkembang, sistem SDM dilakukan secara manual. Semua data seperti lamaran kerja, absensi, penilaian, hingga penggajian dicatat di atas kertas. Sistem ini sebenarnya mudah diterapkan dan murah, sehingga cocok untuk bisnis kecil yang masih baru. Namun kelemahannya, prosesnya yang lambat, rawan kesalahan, dan butuh waktu lama kalau mencari data. Misalnya, toko pakaian rumahan yang mencatat jam kerja karyawan di buku tulis bisa saja kesulitan menghitung total jam lembur kalau pegawainya sudah banyak. Kemudian masuk slide selanjutnya, yaitu mengotomatisasikan tugas SDM individual. Seiring perkembangan teknologi, banyak tugas SDM kini bisa diotomatisasi atau dilakukan oleh sistem komputer. Contohnya, proses penggajian yang dulu dihitung manual, sekarang bisa dilakukan otomatis menggunakan software seperti Excel, Payroll, atau aplikasi HR digital. Otomatisasi membuat pekerjaan lebih cepat, akurat, dan tidak terlalu membebani bagian HR. Tetapi tentu perlu diperhatikan juga tentang kesiapan biaya dan kemampuan karyawan dalam menggunakan sistem baru. Kemudian materi selanjutnya tentang sistem informasi SDM atau biasa disingkat SISDM atau HRIS. Langkah berikutnya yaitu sistem ini menyatukan semua aktivitas SDM dalam satu platform, mulai dari rekrutmen, absensi, pelatihan, dan kompensasi. Keunggulannya adalah semua data terintegrasi dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Sebagai contoh, perusahaan seperti JNT Express memiliki HRIS untuk memantau ribuan kurir di seluruh Indonesia. Kemudian mencatat performa dan menghitung bonus secara otomatis. Jadi HRIS bukan hanya untuk alat administrasi saja, tetapi juga tentang alat strategis yang dipakai perusahaan tersebut.
Kemudian selanjutnya ada pemrosesan dan pelaporan SDM modern. Jadi sistem digital juga memungkinkan pemrosesan data dan pelaporan yang lebih baik. Transaksi seperti promosi, cuti, dan lembur bisa langsung diproses otomatis. Bahkan sekarang perusahaan punya fitur employee self-service di mana karyawan bisa memperbarui data mereka sendiri atau mengajukan cuti tanpa harus melalui HR manual. Seperti contoh perusahaan Astra Group, semua pengajuan cuti lembur dilakukan lewat portal online. Hasilnya, pekerjaan HR jadi lebih cepat dan efisien. Kemudian materi yang selanjutnya adalah integrasi sistem SDM. Integrasi berarti semua sistem SDM dihubungkan, seperti data absensi, penggajian, pelatihan, dan kinerja. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan bisa meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses administrasi. Misalnya ketika absensi otomatis masuk ke sistem gaji, HR tidak perlu lagi menghitung manual. Contohnya, bisa kita lihat di Indomaret, di mana sistem SDM terhubung langsung dengan keuangan, sehingga laporan kehadiran karyawan langsung mempengaruhi perhitungan gaji dan lembur. Kemudian selanjutnya, vendor SISDM. Jadi, bagi bisnis kecil yang belum mampu membuat sistem sendiri, ada namanya vendor HRIS yang menyediakan layanan siap pakai. Beberapa contohnya seperti Talenta, Gajian, ORCHCM, dan SAP Sources Factors. Vendor ini seperti membantu bisnis kecil agar bisa menikmati kemudahan otomatisasi tanpa harus punya tim IT sendiri. Tapi tentu perlu diperhatikan tentang biaya, fitur, dan dukungan yang diberikan vendor agar sesuai dengan perusahaan atau UMKM yang kita jalankan. Kemudian yang terakhir ada SDM dan internet. Jadi internet juga berperan besar dalam pengelolaan SDM modern. Banyak kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, dan rapat kini bisa dilakukan secara online. Data karyawan pun bisa disimpan secara aman di cloud. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Misalnya, startup seperti Ruang Guru melakukan onboarding dan pelatihan karyawan secara daring melalui platform internal digital mereka. Namun, penting juga untuk menjaga keamanan dan privasi data agar tidak disalahgunakan. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 12, tentang manfaat SDM dalam bisnis global dan UMKM. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.